Pada bab ini kita akan membahas mengenai revenue recognition. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai fundamental of revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Pendapatan sendiri itu merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang memberikan gambaran mengenai kinerja masa lalu dan prospek masa depan perusahaan. Nah, revenue ini juga mempengaruhi indikator lain seperti EBITDA, net income, dan EPS. Nah, sebelum adanya standar konvergensi, praktik pengakuan pendapatan ini sering bermasalah. Kalau berdasarkan IFRS, hanya memberi panduan umum yang kurang detail. Kemudian, berdasarkan standar akuntansi US, yaitu GAAP, memiliki lebih dari 100 standar terkait revenue recognition, namun seringkali tidak konsisten. Nah, untuk mengatasi masalah ini, IASB dan FASB ini mengeluarkan standar konvergensi pada tahun 2014, yaitu Revenue from Contracts with Customers. Nah, standar ini bertujuan untuk menyediakan kerangka yang lebih kokoh dan menangani isu mengenai revenue recognition. Kemudian, untuk meningkatkan comparability praktik antar perusahaan, industri, dan yurisdiksi. Kemudian, yang ketiga, menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dengan mengurangi banyaknya standar. Dan yang keempat, memperkuat disclosure agar pengguna laporan ini lebih memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian revenue yang diakui. Nah, standar baru ini mengadopsi asset liability approach, di mana revenue ini diakui berdasarkan perubahan aset dan liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan atau customer. Nah, pendekatan ini tuh lebih dianggap disiplin dibanding metode lama yang hanya fokus pada risk and rewards. Nah, di sini ada key objektif dari revenue recognition, di mana key objektif ini mengakui revenue yang mencerminkan transfer barang atau jasa ke pelanggan sebesar jumlah yang perusahaan terima sebagai imbalan. Nah, revenue recognition ini diakui pada periode akuntansi saat performance obligation terpenuhi atau saat kewajibannya terpenuhi. Nah, di sini ada 5 step proses dari revenue recognition. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan customers, di mana harus ada kontrak yang sah dan enforceable. Kemudian yang kedua, identify the spirit performance obligation, di mana setiap janji barang atau jasa yang berbeda ini harus dipisahkan. Kemudian yang ketiga, determine the transaction price, di mana di sini mempertimbangkan jumlah yang diharapkan, termasuk memperhitungkan variabel, diskon, waktu pembayaran, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, allocate the transaction price, di mana di sini mengalokasikan harga transaksi ke tiap performance obligation berdasarkan nilai wajar atau stand alone dari selling price tersebut. Kemudian yang kelima, recognize revenue, di mana revenue ini diakui ketika performance obligation terpenuhi, baik at a point in time maupun over time. Selanjutnya di sini ada ilustrasi dari 5 step proses yang tadi kita bahas, di mana di sini Airbus ini menandatangani kontrak penjualan pesawat senilai 100 juta euro kepada Cathay Pacific. Nah, di sini step pertama yaitu melakukan identifikasi kontrak dengan customer, di mana kontrak sendiri ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Kemudian di sini kan contohnya kayak Airbus dan Cathay Pacific untuk penyerahan pesawat merupakan perjanjian yang tertulis pada kontrak yang sah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi performance obligation di kontrak, di mana performance obligation ini merupakan janji untuk memberikan barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan. Nah, di sini contohnya Airbus ini memiliki kewajiban ke Cathay Pacific untuk mengirimkan pesawatnya. Nah, jika Airbus ini juga berjanji untuk merawat pesawat tersebut setelah penyerahan, maka itu merupakan suatu hal yang dianggap sebagai performance obligation secara terpisah. Kemudian yang ketiga adalah determine the transaction price, di mana transaction price ini merupakan jumlah pertimbangan atau consideration yang perusahaan harapkan diterima sebagai imbalan atas barang atau jasanya. Nah, di sini dalam contoh soalnya kan disebutkan bahwa Airbus ini mengharapkan sebesar 100 juta euro kepada Cathay Pacific. Kemudian yang keempat yaitu
allocate the transaction price to disparate performance obligation, di mana jika nantinya ada lebih dari satu kewajiban kinerja, harga transaksi ini dialokasikan ke masing-masing kewajiban berdasarkan nilai wajar atau stand-alone selling price. Nah, namun di sini Airbus ini hanya punya satu kewajiban, yaitu mengirimkan pesawat, sehingga uang senilai 100 juta euro ini semuanya dialokasikan kepada kewajiban tersebut. Nah, kemudian step kelima ada recognize revenue when its performance obligation is satisfied, di mana pendapatan ini akan diakui saat performance obligation terpenuhi, yaitu ketika nantinya Airbus ini menyerahkan pesawat dalam kontrol berpindah ke Cathay Pacific-nya. Nah, pada saat tersebut, Airbus ini berhak mengakui pendapatannya sebesar 100 juta euro. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep kontrak, di mana kontrak ini dapat berupa tulisan atau tertulis, kemudian berupa lisan atau berupa tersirat dari praktik bisnis yang lazim. Nah, pendapatan ini hanya dapat diakui bila kontrak memenuhi syarat berikut. Yang pertama, adanya substansi komersial, kemudian hak dan kewajiban yang jelas, dan yang terakhir yaitu kemungkinan besar imbalan yang akan diterima. Nah, pada slide sebelumnya terdapat contoh soal dari Margo Company, di mana pada 31 Juli 2019, Margo Company ini mengirim produk seharga $5.000 ke Sunyon dengan harga pokok barangnya sebesar $3.000. Nah, di sini pada tanggal 31 Juli 2019 atau saat pengiriman, Margo Company ini bisa mencatat penjualan seperti biasanya, yaitu dengan mendebit akun receivable sebesar $5.000, kemudian mengkredit akun sales revenue sebesar $5.000, kemudian selanjutnya mendebit cost of goods sold pada inventory sebesar $3.000. Nah, kemudian pada saat tanggal 31 Agustus 2019, di mana Sunyon ini melakukan pembayaran ke Margo Company, maka Margo Company ini bisa menjurnal yaitu cash pada sisi debit, yaitu sebesar $5.000, kemudian account receivable berkurang pada sisi kredit sebesar $5.000. Nah, jadinya dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan ini diakui ketika performance obligation ini terpenuhi. Nah, dalam kasus tersebut, Margo Company kan kewajibannya adalah mengirim produk tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas step kedua, yaitu separate performance obligation. Nah, secara definisi, performance obligation ini merupakan janji untuk memberikan barang atau jasa yang distinct atau berbeda dan dapat diidentifikasi kepada pelanggan. Nah, barang atau jasa ini bisa disebut sebagai distinct ketika yang pertama, pelanggan ini dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu secara sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Kemudian yang kedua, barang atau jasa dapat dipisahkan dari janji lain dalam kontrak, yang mana ini bisa jadi tidak sangat bergantung atau bisa jadi juga terkait dengan janji lain. Nah, tujuan utamanya dari step kedua ini yaitu adalah untuk menentukan apakah janji perusahaan itu bersifat individual goods atau service, di mana masing-masing ini diperlakukan sebagai kewajiban yang terpisah, atau bersifat combined item, di mana barang atau jasa ini saling terkait. Yang mana kalau combined item ini akan diperlakukan sebagai satu kewajiban kinerja. Nah, di sini diilustrasikan yang pertama, Tata Motors menjual mobil kepada dealer dengan paket include, yaitu 6 bulan layanan telematika. Nah, layanan ini biasanya dijual secara terpisah oleh Tata Motors dengan biaya bulanan. Nah, setelah 6 bulan dari masa paket itu, konsumen ini bisa memperpanjang layanan tersebut, namun membayar sendiri. Nah, di sini bisa kita ketahui kalau mobil dan layanan telematika ini bersifat distinct. Kenapa? Karena keduanya ini bisa dijual terpisah dan konsumen ini bisa menikmati manfaat dari masing-masing produk tersebut. Jadi, kesimpulannya dari Tata Motors ini akan ada 2 performance obligation. Yang pertama dari mobil itu sendiri, dan yang kedua adalah layanan telematika tersebut. Kemudian, yang
ilustrasi kedua ini ada dari perusahaan Soft Technology, di mana Soft Technology ini melisensikan software CRM kepada Lopez Company. Nah, di sini Softtech ini sekaligus memberikan jasa konsultasi untuk custom software sesuai kebutuhan dari Lopez Company, di mana total kontraknya adalah sebesar $600.000. Nah, di sini lisensi software dan jasa konsultasi ini merupakan produk yang berbeda. Tapi kalau semisal dalam kontrak tersebut mereka sifatnya akan saling terkait, sehingga Soft Technology ini tidak hanya menjual software, tetapi juga menyediakan layanan integrasi agar software ini bisa digunakan sesuai kebutuhan dari Lopez Company. Yang mana jadinya di sini nilai layanan ini tidak bisa dipisahkan karena custom ini merupakan bagian yang signifikan dari janji utama. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kasus Soft Technology dan Lopez Company ini merupakan satu performance obligation di mana lisensi dan jasa ini dianggap saling berkaitan. Nah, selanjutnya di sini ada step ketiga, yaitu determining the transaction price, di mana transaction price sendiri merupakan jumlah pertimbangan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan. Nah, umumnya ini akan mudah ditentukan jika berupa harga tetap. Namun, sebuah kontrak ini kan bisa melibatkan faktor kompleks. Misalnya, yang pertama yaitu adanya variable considerations. Contohnya kayak diskon, bonus kinerja, royalti, atau potongan harga atau rabat. Kemudian yang kedua, tentunya kita kan udah pernah belajar mengenai time value of money, di mana jika pembayaran dilakukan bertahap atau ditangguhkan, berarti kan perusahaan dalam kontraknya harus mempertimbangkan apakah nilai nominal yang dicicil tersebut akan sama dengan nilai di masa depan. Kemudian yang ketiga ada faktor non-cash considerations, di mana pembayaran ini bisa jadi dalam bentuk barang atau jasa, bukan dengan cash atau tunai. Kemudian yang keempat yaitu consideration paid atau payable to customers, di mana misalnya ini tuh kayak kupon, potongan harga, atau cashback. Nah, dari faktor-faktor yang sebelumnya kita bahas, di sini kita akan bahas lebih lanjut mengenai variable considerations, di mana variable considerations apabila didefinisikan adalah bagian dari transaction price yang jumlahnya tidak tetap karena bergantung pada peristiwa di masa depan. Nah, bentuknya ini bisa berupa yang pertama ada kenaikan harga, kemudian ada diskon volume, kemudian ada rabat atau potongan harga, kemudian ada kredit, kemudian bonus kinerja, dan royalti. Nah, karena jumlahnya ini tidak pasti, maka perusahaan ini harus memperkirakan berapa sih revenue yang akan diakui. Nah, di sini terdapat dua metode utama yang bisa digunakan perusahaan. Yang pertama yaitu expected value method, di mana di sini tuh menggunakan rata-rata tertimbang probabilitas dari berbagai kemungkinan hasil. Kemudian metode ini cocok digunakan apabila kontrak ini memiliki banyak kemungkinan hasil dengan probabilitas yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada metode most likely amount method, di mana di sini perusahaan menggunakan jumlah yang paling mungkin terjadi di antara berbagai kemungkinan. Nah, metode ini tuh cocok apabila kontrak ini hanya memiliki dua kemungkinan utama. Misalnya nih, bonus diterima penuh atau tidak diterima sama sekali. Nah, di sini ada ilustrasi dari Peabody Construction Company, di mana Peabody ini punya kontrak dengan membangun gudang seharga $100.000. Nah, kemudian dalam kontrak tersebut akan mendapatkan bonus $50.000 jika selesai tepat waktu, tetapi akan berkurang sebesar 10% setiap minggu apabila terjadi keterlambatan. Nah, di sini estimasi manajemennya adalah 60% akan selesai tepat waktu, yaitu mendapat bonus penuh sebesar $50.000. Kemudian yang kedua yaitu 30%-nya adalah terlambat 1 minggu,
sehingga akan mengurangi 45.000 dolar. Kemudian yang ketiga, 10%-nya adalah terlambat 2 minggu sebesar 40.000 dolar. Nah, di sini apabila menggunakan metode expected value method, maka perhitungan probabilitas tertimbangnya adalah yang pertama, 60% ini kita kalikan sebesar 150.000 sehingga menghasilkan angka 90.000. Kemudian 30%-nya kita kalikan sebesar 145.000 sehingga menghasilkan 43.500. Kemudian yang ketiga kita mengkalikan 10% dikali 140.000 dolar sehingga menghasilkan 14.000. Nah, maka dari sini transaction price yang diakui adalah sebesar 147.500 dolar. Nah, kemudian apabila menggunakan most likely amount method, yaitu karena kemungkinan terbesar adalah selesai tepat waktu, di sini bisa kita lihat presentasenya adalah 60%, maka jumlah yang paling mungkin adalah sebesar 150.000 dolar. Nah, inti dari variable consideration sendiri, revenue ini tidak selalu sama dengan nilai nominal awal di kontrak, tapi harus disesuaikan dengan kemungkinan hasil di masa depan. Nah, perusahaan ini hanya boleh mengakui variable consideration jika yang pertama ada pengalaman kontrak yang serupa, sehingga estimasinya bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, sangat kecil kemungkinan terjadi pembalikan atau reversal dari revenue yang sudah diakui di masa depan. Nah, jadinya variable consideration ini menuntut perusahaan untuk menggunakan judgment dan memilih metode estimasi yang paling tepat sesuai dengan karakter kontrak tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu time value of money, di mana time value of money dalam revenue recognition ini akan muncul ketika kontrak penjualan ini melibatkan komponen pembiayaan yang signifikan, di mana artinya terdapat perbedaan waktu yang cukup lama antara barang atau jasa ini diserahkan atau performance obligation yang terpenuhi dengan saat pelanggan melakukan pembayaran. Nah, di mana sedikit merecall yang pernah kita bahas, yaitu dalam konsep time value of money, uang ini memiliki nilai waktu, sehingga $1 hari ini nilainya akan lebih tinggi daripada $1 di masa depan. Nah, jika perusahaan menjual produk atau jasa dengan pembayaran ditangguhkan atau dicicil, maka jumlah yang dibayarkan di masa depan ini harus didiskontokan untuk mendapat nilai wajarnya atau fair value-nya di masa depan. Nah, penerapannya dalam revenue recognition, yang pertama saat kontrak melibatkan pembiayaan yang signifikan, di mana fair value dari pembayaran ini ditentukan dengan salah satu cara, yaitu yang pertama mengukur langsung jumlah kas yang diterima sekarang. Kemudian yang kedua, mendiskontokan pembayaran masa depan dengan input interest rate, yaitu tingkat bunga yang mencerminkan risiko dan kondisi pasar. Nah, selisih antara nilai wajar dan jumlah pembayaran di masa depan dapat dicatat sebagai yang pertama interest expense, di mana apabila perusahaan membayar di muka dan menerima di kemudian hari. Kemudian yang kedua dicatat sebagai interest revenue, di mana di sini apabila perusahaan menerima pembayaran ditangguhkan dari pelanggan. Time value of money extended payment terms. Nah, di slide ini itu dijelaskan gimana memperlakukan penjualan ketika pembeli membayar dengan janji bayar jangka panjang atau nota tanpa bunga, sehingga time value dari uang harus diperhitungkan. Contohnya, pada 1 Juli 2019, SEK Company menjual barang kepada Grand Company dan menerima nota jangka 4 tahun tanpa bunga dengan nilai nominal 1.416.163, tetapi present value nota itu adalah 900.000 dolar. Harga pokok barang di buku SEK adalah 590.000 dolar. Karena pembayaran tersebar lebih dari 1 tahun, perusahaan harus mengukur transaksi pada present value yang mencerminkan transaction price, sehingga pada tanggal penjualan SEK mencatat pendapatan dan piutang sebesar nilai kini yaitu 900.000 dolar dan mencatat HPP atau penurunan persediaan sebesar 500.000
$590.000. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, SEK mengakui pendapatan bunga atau interest revenue untuk mencatat naiknya nilai tercatat piutang sampai mencapai nilai nominal yaitu Rp1.416.163 pada saat pelunasan. Contoh jurnal yang diberikan pada 1 Juli 2019 dicatat notes receivable Rp900.000, sales revenue Rp900.000, dan cost of goods sold Rp590.000, inventory Rp590.000. Pada 31 Desember 2019, SEK mengakui akresi bunga untuk 6 bulan, misal tingkat impute-nya 12%, sama dengan 12% dikali 1/2 dikali Rp900.000 sama dengan Rp54.000. Sehingga dicatat notes receivable Rp54.000 dan interest revenue Rp54.000. Slide ini juga menekankan jika periode pembayaran kurang dari 1 tahun, perusahaan umumnya tidak diwajibkan mencerminkan nilai waktu dari uang. Consideration paid or payable, volume discount. Contoh pada perusahaan Samsung. Slide ini membahas bagaimana memperlakukan diskon volume atau rabat yang meningkatkan kemungkinan pengembalian atau pengurangan pendapatan. Contohnya, Samsung menawarkan diskon 3% bila pelanggan membeli minimal 2 juta yuan dalam setahun kalender. Sampai 31 Maret 2019, Samsung sudah menjual 700.000 yuan ke Artico. Karena berdasar pengalaman sebelumnya, besar kemungkinan pelanggan akan memenuhi threshold atau Arctic pernah membeli lebih dari 3 juta yuan pada periode sebelumnya, maka Samsung menilai rabat tersebut probable dan harus mengurangi pendapatannya saat mencatat penjualan di 31 Maret. Oleh karena itu, jurnal pada 31 Maret yaitu accounts receivable Rp679.000 pada sales revenue Rp679.000 karena Rp700.000 dikurangi Rp21.000 rabat. Jika kemudian pelanggan benar-benar memenuhi syarat dan membayar, entry pembayaran adalah cash Rp679.000 pada account receivable Rp679.000. Jika pelanggan justru tidak memenuhi dan membayar penuh, Samsung akan mencatat cash Rp700.000 pada account receivable Rp679.000 dan mengakui sales discount forfeited Rp21.000, yaitu pengakuan bahwa rabat tidak jadi diberikan. Intinya, perkiraan rabat yang probable harus mengurangi pendapatan sejak awal. Selanjutnya, yaitu disajikan tabel allocating transaction price to separate performance obligation atau metode alokasi. Step ini itu menjelaskan langkah alokasi harga transaksi ke setiap performance obligation atau kewajiban kinerja berdasarkan harga jual standalone relatifnya. Jika kontrak berisi beberapa barang atau jasa yang berdiri sendiri, perusahaan harus mengestimasi harga jual terpisah untuk setiap komponen, lalu mengalokasikan total transaction price proporsional terhadap harga-harga itu. 3 pendekatan untuk menentukan harga jual standalone yang dibahas yaitu yang pertama, Adjusted Market Assessment Approach, yaitu menilai pasar untuk menentukan harga yang bersedia dibayar pelanggan atau dapat melihat harga pesaing. Yang kedua, Expected Cost plus Margin Approach, yaitu memperkirakan biaya memuaskan kewajiban lalu menambah margin yang layak. Dan yang ketiga, residual approach, yaitu dipakai jika satu komponen sangat variabel atau harga standalone sulit ditentukan. Perusahaan mengestimasi harga komponen lain yang observable lalu sisanya menjadi harga komponen yang tidak observable. Implementasi menekankan penggunaan data pasar, biaya, dan penilaian wajar untuk menentukan alokasi yang paling representatif. Allocation approach atau penjelasan implementasi. Bagian ini memberi rincian praktis bagaimana memilih metode alokasi. Perusahaan harus mengevaluasi pasar tempat produknya dijual dan memperkirakan harga yang pelanggan bersedia bayar. Ini bisa melibatkan membandingkan harga kompetitor, menyesuaikan harga untuk perbedaan biaya atau margin, dan memproyeksikan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban. Jika harga jual standalone sangat tidak stabil atau sulit diobservasi, gunakan residual approach dengan hati-hati. Tujuannya agar alokasi mencerminkan sebaik mungkin bagaimana nilai transaksi dibagi pada tiap barang atau jasa yang dijanjikan. Yang selanjutnya yaitu allocating transaction price multiple performance obligation.
Nah, slide ini tuh memberi contoh lengkap. Handler menjual peralatan atau equipment ke Chai seharga $2 juta dan juga menyediakan instalasi dan pelatihan. Harga jual standalone yang wajar diperkirakan equipment 2 juta, instalasi $20.000, pelatihan $50.000, sehingga total harga standalone $2.070.000. Karena ketiga item tersebut bersifat distinct, yaitu equipment, instalasi, pelatihan dapat dipisah dan tidak saling tergantung secara esensial, masing-masing merupakan performance obligation terpisah. Alokasi harga transaksi $2 juta dilakukan secara proporsional terhadap harga standalone. Equipment senilai $1.932.367, instalasi $19.324, pelatihan $48.309. Perhitungannya, misal equipment sama dengan 2 juta dibagi 2.070.000 dikali 2 juta. Handler meminta pembayaran penuh 2 juta pada saat deliver dan install. Pengiriman peralatan 1 September 2019, instalasi selesai 1 November 2019 pada saat transfer kontrol, dan pelatihan dimulai 1 November 2019 selama 1 tahun. Contoh jurnal dan pengakuan pendapatan untuk komponen. Untuk perusahaan handler, slide ini menunjukkan bagaimana mencatat uang masuk, pengakuan pendapatan untuk setiap komponen, dan HPP. Pada 1 November 2019, handler mencatat penerimaan kas, yaitu cash 2 juta. Dari jumlah itu, bagian yang dialokasikan ke instalasi sebesar 19.324 dicatat sebagai service revenue, yaitu instalasi karena layanan sudah selesai. Bagian untuk pelatihan sebesar $48.309 dicatat sebagai unearned service revenue karena pelatihan belum diserahkan penuh. Bagian equipment sebesar $1.932.367 dicatat sebagai sales revenue. Jika biaya peralatan adalah $1.500.000, handler juga mencatat cost of goods sold-nya $1.500.000 dibagi inventory $1.500.000 pada 1 November 2019. Untuk pelatihan, karena dilaksanakan selama 12 bulan, handler mengakui pendapatan pelatihan secara garis lurus atau straight line sebesar $48.309 dibagi 12 sama dengan $4.026 per bulan. Oleh karena itu, pada 31 Desember 2019 atau 2 bulan pelatihan, yaitu November dan Desember, diakui service revenue training sebesar 4.026 dikali 2 sebesar 8.052 dan mengurangi unearned service revenue sebesar jumlah yang sama. Total pendapatan yang telah diakui pada 31 Desember 2019 adalah $1.932.367 equipment ditambah 19.324 instalasi ditambah 8.052 pelatihan untuk 2 bulan sama dengan $1.959.743. Sisa pendapatan pelatihan yang belum diakui yaitu $48.309 dikurangi $8.052 sebesar $40.257 akan diakui sepanjang 2020. Recognizing revenue, kapan kewajiban kinerja dianggap terpenuhi, sebagai step 5 dan pengakuan overtime. Slide ini menjelaskan prinsip kapan sebuah performance obligation dinyatakan terpenuhi, yaitu ketika pelanggan memperoleh kontrol atas barang atau jasa. Ada beberapa indikator perubahan kontrol yang biasa dipakai untuk menilai hal ini. Yang pertama, perusahaan berhak menerima pembayaran untuk aset. Yang kedua, hak kepemilikan secara hukum dialihkan. Yang ketiga, kepemilikan fisik berpindah. Yang keempat, pelanggan menerima risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan. Dan yang kelima, pelanggan telah menerima atau menerima aset. Untuk kewajiban yang diselesaikan sepanjang waktu atau overtime, perusahaan harus mengukur kemajuan pelanggan terhadap penyelesaian kewajiban itu. Metode yang sering dipakai termasuk cost to cost, yaitu biaya terhadap total biaya, units of delivery, yaitu unit yang diserahkan, dan metode nilai tambah. Objektif metode adalah mengukur sejauh mana transfer kontrol berlangsung dalam ukuran biaya, unit, atau nilai yang ditambahkan. Selanjutnya yaitu accounting for revenue recognition issues, sales return and allowance.
Bagian ini mengulas perlakuan saat ada hak pengembalian barang. Perusahaan yang menjual dengan hak retur harus memperkirakan pengembalian yang mungkin terjadi dan mencatat liabilitas atau allowance serta mengurangi pengakuan pendapatan bila pengembalian kemungkinan besar. Bentuk kompensasi kepada pelanggan saat retur bisa berupa yang pertama pengembalian uang penuh, yang kedua kredit yang dapat dipakai untuk pembelian selanjutnya, atau yang ketiga pertukaran barang lain. Penting bagi perusahaan untuk menilai dan mengestimasi tingkat retur agar laporan keuangan menunjukkan pendapatan yang bersih dan wajar. Repurchase Agreement atau perjanjian beli kembali. Slide ini menjelaskan perjanjian di mana perusahaan menjual aset ke pelanggan tetapi memiliki kewajiban tak bersyarat atau forward obligation atau hak yaitu call option untuk membelinya kembali di masa depan. Jika harga beli kembali sama atau lebih tinggi dari harga jual, maka transaksi seringkali bukan penjualan ekonomis sebenarnya tetapi dianggap sebagai transaksi pembiayaan. Contohnya, Morgan Ltd menjual peralatan pada 1 Januari 2019 ke Land Company seharga 100.000 pound sterling, tetapi setuju membeli kembali pada 31 Desember 2020 seharga 121.000 pound sterling. Karena ada janji beli kembali yang secara efektif memastikan pengembalian aset, perlakuannya adalah sebagai pembiayaan. Pada 1 Januari 2019, Morgan mencatat penerimaan kas dan liabilitas, yaitu cash 100.000 pada liability to lend 100.000 selama periode. Morgan mengakui beban bunga sesuai tingkat impute, misal 10% pada 31 Desember 2019, yaitu interest expense 10.000 pada liability 10.000. Ini menambah saldo liabilitas menjadi 110.000. Pada 31 Desember 2020, akumulasi bunga tahun kedua adalah 11.000, yaitu dari 10% dikali 110.000, sehingga total liabilitas menjadi 121.000. Saat menunaikan kewajiban, Morgan akan mencatat pelunasan liability 120.000 pada cash 121.000. Intinya, perusahaan tidak mengakui pendapatan penjualan karena transaksi tersebut bersifat pembiayaan. Yang selanjutnya yaitu Bill and Hold Arrangement atau faktur namun barang ditahan. Saat ini membahas kontrak di mana penjual menagih pembeli untuk produk tetapi menahan fisik produk sampai waktu yang disepakati, atau buyer belum siap mengambil. Pengakuan pendapatan untuk Bill and Hold hanya boleh dilakukan bila kondisi tertentu terpenuhi, misalnya barang telah disiapkan secara khusus, barang teridentifikasi terpisah, pembeli meminta arrangement Bill and Hold, dan barang telah siap untuk dikirim pada permintaan pembeli. Contoh singkatnya, Butler AS menjual 450.000 dengan HPP 280.000 dari Fireplace kepada Baristo pada 1 Maret 2019, tetapi menyimpan Fireplace di gudang sampai lokasi Baristo siap. Title kepemilikan bisa dibedakan pada saat perjanjian ditandatangani, tetapi pengakuan pendapatan tetap harus memenuhi kriteria Bill and Hold agar wajar. Baik, selanjutnya ada Bill and Hold Arrangement. Jadi pendapatan ini bisa diakui meskipun barang belum dikirim, asalkan ada alasan kuat kenapa barang itu ditahan. Nah, barang sudah ditandatangan jelas sebagai milik pelanggan, siap dikirim kapan saja dan tidak bisa dijual ke orang lain. Nah, kalau semua syarat ini terpenuhi, pendapatan itu bisa dicatat saat kontrak itu ditandatangani. Selanjutnya, Principal Agent Relationship. Nah, dalam hubungan ini, prinsipal itu adalah pihak yang benar-benar menyediakan barang atau jasa. Sementara agent di sini hanya membantu menjual atau mengatur transaksi untuk prinsipal. Nah, karena itu, agent itu tidak bisa mencatat semua nilai transaksi sebagai pendapatan, tapi hanya mencatat komisi yang diterima. Selanjutnya ada konsignment. Nah, pada konsinyasi ini ya, produsen atau grosir menitipkan barang ke dealer untuk dijual, tapi barang itu tuh masih milik produsen sampai benar-benar barangnya itu laku. Nah, kalau terjual itu dealernya itu dapat keuntungan penuh, sedangkan ralat kalau terjual itu produsennya dapat keuntungan penuh, sedangkan dealernya itu hanya dapat komisi. Nah, barang yang dititip itu dicatat sebagai persediaan oleh produsen. Kemudian selanjutnya ada warranties. Nah, garansi itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada assurance type warranty yang sudah termasuk harga jual, jadi tidak perlu dicatat secara terpisah. Kemudian yang kedua ada service type warranty yang artinya tidak termasuk harga jual sehingga harus dicatat sebagai kewajiban terpisah dan diakui sebagai pendapatan jasa. Selanjutnya ada non-refundable
upfront fees. Jadi ini tuh biaya yang dibayar pelanggan di awal sebelum layanan itu diberikan, seperti biaya masuk anggota klub atau biaya aktivasi internet. Nah, biasanya biaya ini tuh tidak bisa dikembalikan. Meski dibayar di awal, pendapatannya itu selalu diakui sesuai dengan periode layanannya, bukan langsung seluruhnya. Kemudian ada kontrak, asset, and liabilities. Jadi ada dua jenis aset kontrak. Yang pertama tuh ada hak tanpa syarat atau unconditional rights yang bisa langsung ditagih. Yang kedua ada hak bersyarat atau conditional rights yang baru bisa ditagih kalau kewajibannya itu kewajiban tambahannya itu sudah terpenuhi. Sementara itu, liabilitas kontrak ini adalah kewajiban perusahaan untuk memberi barang atau jasa di masa depan. Selanjutnya ada contract modification. Jadi modifikasi kontrak ini terjadi kalau ada perubahan di tengah berlangsungnya kontrak. Bisa jadi kontrak baru, bisa juga penyesuaian dari kontrak yang lama. Nah, jika sifatnya prospective modification, perubahan itu hanya berlaku untuk sekarang dan ke depan. Jadi tidak mengubah laporan yang lama. Nah, biaya kontrak ini ada yang bisa diakui sebagai aset dan juga ada yang bisa langsung dibebankan. Nah, risiko pelanggan tidak bayar ini tidak mempengaruhi kapan pendapatannya akan diakui. Kemudian ada disclosure. Jadi perusahaan itu harus membuka informasi tentang kontrak dengan pelanggan, perkiraan penting yang dipakai, dan juga biaya untuk memenuhi kontrak. Nah, laporan ini juga perlu memasukkan rincian pendapatan, saldo kontrak, kewajiban yang masih tersisa, juga penjelasan tentang keputusan penting yang harus diambil dalam pengakuan pendapatan. Selanjutnya yang terakhir adalah revenue recognition over time. Jadi pendapatan ini bisa diakui bertahap kalau pelanggan itu menerima manfaat secara langsung saat pekerjaan itu berjalan. Atau kalau pekerjaan menciptakan atau memperbaiki aset yang dikendalikan pelanggan. Nah, selain itu, kalau produk itu dibuat tidak bisa dialihkan ke pihak yang lain, perusahaan itu juga bakal mendapat pembayaran sesuai progres. Jadi, pendapatan itu juga bisa diakui secara bertahap. Nah, tambahan syaratnya itu pekerjaan yang sudah dilakukan tidak perlu diulang dari awal oleh perusahaan lain. Dan perusahaan itu yakin akan menyelesaikan kontrak sesuai dengan perjanjian. Halo, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percentage of completion method atau metode presentasi penyelesaian yang digunakan dalam akuntansi proyek jangka panjang, seperti pembangunan gedung, jembatan, atau proyek konstruksi besar lainnya. Metode ini penting karena proyek konstruksi biasanya tidak selesai dalam satu periode akuntansi. Jadi perusahaan perlu mengakui pendapatan dan laba seiring berjalannya waktu, bukan hanya saat proyek selesai. Hal ini memberikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor dan manajemen dapat melihat progres proyek. Nah, di sini kita bisa lihat contoh data pada slide. Total nilai kontrak adalah 4.500.000 pound sterling dengan total estimasi biaya adalah 4.050.000. Proyek ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari 2019 hingga 2021. Pada tahun pertama 2019, progres proyek mencapai 25%. Pendapatan yang diakui itu sebanyak 1.125.000 diambil dari 4.500.000 dikali 25%-nya. Lalu biaya yang terjadi adalah 1 juta, gross profit atau laba kotornya 125.000. Pada tahun kedua 2020, progres meningkat menjadi 72%. Total pendapatan sampai akhir 2020 adalah 3.240.000. Total biaya sampai akhir 2020 adalah 2.919.000. Gross profit kumulatif adalah 324.000. Karena di tahun sebelumnya sudah diakui 125.000, maka laba tahun ini yang diakui adalah 199.000. Dan pada tahun terakhir, tahun 2021, proyek selesai 100%. Total pendapatannya 4.500.000, total biayanya 4.050.000, total gross profitnya 490.000, laba yang diakui hanya selisih dengan tahun sebelumnya yaitu 126.000. Jurnalnya itu ada yang pertama mengakui pendapatan dan laba. Construction in process atau gross profit itu dicatat pada debit, construction expense dicatat di debit, revenue from long-term contracts dicatat di kredit. Contohnya tahun 2019 itu ada construction in process 125.000, construction expense 1 juta, dan revenue from long-term contracts 1.125.000 di kredit. Lalu yang kedua saat proyek selesai, kita melakukan penyesuaian untuk menutup akun. Billings on construction in process di debit serta construction in process-nya di kredit.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana metode percentage of completion disajikan dalam laporan keuangan. Materi ini melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana kita sudah memahami perhitungan pengakuan pendapatan dan laba untuk proyek jangka panjang. Metode ini penting karena membantu perusahaan mencatat pendapatan dan biaya sesuai dengan kemajuan proyek, sehingga laporan keuangan lebih akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pertama, Construction in Process Account. Mari kita lihat bagian kiri atas pada slide. Akun Construction in Process mencatat semua biaya konstruksi dan gross profit yang diakui selama proyek berlangsung. Tahun 2019 itu biaya konstruksinya 1 juta, gross profitnya 125.000. Tahun 2020 biaya konstruksi 1.919.000, gross profitnya 199.000. Setelah tahun 2021 biaya konstruksinya 1.135.000, gross profitnya 126.000. Sehingga total keseluruhan proyek adalah 4.500.000 yang sama dengan nilai kontrak. Pada akhir proyek, akun ini ditutup dengan jurnal to close completed project sehingga saldo menjadi 0. Yang kedua, unbilled contract price. Di bagian kanan atas ada perhitungan unbilled contract price. Ini menunjukkan apakah pendapatan yang diakui lebih besar atau lebih kecil dibandingkan tagihan yang sudah dibuat. Contoh di akhir tahun 2019, pendapatan yang sudah diakui sampai saat itu sebanyak 1.125.000. Tagihan yang sudah dibuat sebanyak 900.000, selisihnya adalah 225.000 disebut unbilled revenue. Artinya, perusahaan sudah mengakui lebih banyak pendapatan daripada yang ditagih. Ketiga, penyajian di laporan keuangan. Mari kita lihat bagaimana data ini muncul di laporan keuangan tiap tahunnya. Tahun 2019 ada income statement, itu ada revenue, di debit, serta kreditnya cost of construction 1 juta dan gross profitnya 125.000. Lalu statement of financial position atau balance sheet-nya, yaitu ada debitnya construction in process sebanyak 1.125.000 serta kreditnya terus dikurangi balance-nya 900.000, selisihnya 225.000 dicatat sebagai current asset. Ini menunjukkan nilai pekerjaan yang sudah dilakukan namun belum ditagih. Karena pada tahun 2020 income statement ada revenue 2.115, cost-nya 1.919, gross profit-nya 1.999.000, maaf. Lalu balance sheet ada perbandingan antara construction in process dan billings. Jika construction in process lebih besar, maka dicatat sebagai aset. Jika billings lebih besar, dicatat sebagai liabilitas. Pada tahun 2020 terdapat liabilitas besar 60.000 karena billings melebihi construction in process. Tahun 2021, tahun ini proyek selesai, sehingga revenue yang diakui sebanyak 1.260.000, cost-nya 1.134.000, serta gross profit-nya 136.000. Tidak ada lagi saldo yang tertinggal karena semua akan ditutup. Sekarang saya akan membahas tentang cost recovery method atau metode pemulihan biaya. Metode ini digunakan dalam akuntansi proyek jangka panjang, terutama ketika tingkat ketidakpastian proyek sangat tinggi sehingga perusahaan belum yakin akan mendapatkan laba sampai seluruh biaya proyek benar-benar ditutup. Yang pertama, konsep dasar cost recovery method. Metode ini berbeda dengan percentage of completion. Pada percentage of completion, laba diakui secara bertahap sesuai progres proyek. Namun, pada cost recovery method, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang sudah terjadi dan diperkirakan laba dipulihkan, sehingga laba baru diakui setelah seluruh biaya proyek ditutup. Dengan kata lain, perusahaan fokus dulu pada pemulihan biaya sebelum mencatat keuntungan. Metode ini sangat konservatif dan biasanya dipakai untuk proyek yang memiliki risiko tinggi atau ketidakpastian besar. Kedua, ilustrasi perhitungannya dari tahun 2019 hingga 2021. Mari kita lihat tabel di kiri slide. Total nilai kontrak proyek adalah 4.500.000 dan estimasi total biaya adalah 4.050.000 dengan periode proyek selama 3 tahun. Tahun 2019, biaya yang terjadi 1 juta. Pendapatan yang diakui hanya sebesar biaya, yaitu 1 juta. Gross profit-nya 0, artinya tidak ada laba yang diakui. Tahun 2020, biaya tambahan sebesar 1.919.000. Total biaya hingga akhir 2020, 2.916.000. Pendapatan yang diakui juga sebesar 1.916.000. Sehingga gross profit tetap 0, perusahaan masih dalam tahap memulihkan biaya. Tahun 2021, biaya terakhirnya 1.134.000, total biaya keseluruhannya 4.050.000. Pada tahap ini, seluruh biaya sudah tertutup. Pendapatan tambahan yang diakui 1.584.000 dan baru di tahun ini perusahaan mengakui laba sebesar yaitu 450.000.
Kesimpulannya, selama 2 tahun pertama, tahun 2019 hingga 2020 itu laba tidak diakui sama sekali, hanya biaya dan pendapatan yang sama besar. Laba baru muncul itu saat proyek selesai pada tahun 2020. Nah, penyajian di laporan keuangannya itu yang pertama, income statement tahun 2019-2020 hanya menunjukkan pendapatan dan biaya yang sama nilainya, sehingga gross profit-nya 0. Tahun 2021 mulai menunjukkan laba sebesar 450.000. Balance sheet-nya atau statement of financial position 2019, construction in process 1 juta lebih besar daripada billing 900.000 sehingga selisihnya 100.000 ditampilkan sebagai aset. 2020 billing lebih besar daripada construction in process, selisihnya sebesar 384.000 ditampilkan sebagai liabilitas. 2021 karena proyek selesai tidak ada saldo tersisa pada construction in process maupun billings. Nah, perbandingannya dengan percentage of completion adalah di bagian bawah slide ini ada dua metode ya perbandingannya. Yang pertama, percentage of completion itu menunjukkan laba yang diakui bertahap. 2019 itu ada 185.000, 2020 199.000, 2021 126.000. Sedangkan pada cost recovery method itu 2019 dan 2020-nya 0, 2021-nya itu sekaligus 450.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai revenue recognition for franchise atau pengakuan pendapatan untuk waralaba dengan contoh kasus Tums Pizza. Pertama, tentang latar belakang kasus. Pada 1 November 2019, Tums Pizza memberikan hak kepada Food Fight Corp untuk menjadi franchise selama 5 tahun. Sebagai imbalan, Food Fight membayar biaya awal sebesar $50.000. Dari jumlah itu, $20.000 dibayar tunai saat tanda tangan kontrak, sisanya $30.000 dalam bentuk cicilan tahunan, yaitu cicilan tahunan $6.000 selama 5 tahun. Selain itu, Food Fight juga wajib membayar royalti tahunan sebesar 1% dari penjualan serta membeli produk dari Tums. Karena ada unsur cicilan, maka perlu diperhitungkan nilai kini dengan tingkat bunga 8%. Hasil diskonto menunjukkan nilai kini dari pembayaran cicilan adalah $23.957, sehingga ada potensi pendapatan bunga sebesar $6.043 yang diakui selama periode pembayaran. Kedua, alokasi transaksi. Total harga transaksi sebesar $43.957 dibagi ke 3 komponen. $20.000 untuk hak waralaba, $9.957 untuk jasa pelatihan, $14.000 untuk peralatan. Jadi setiap bagian punya pengakuan pendapatannya tersendiri. Ketiga, pencatatan akuntansinya. Pada 31 Desember 2019, saat kontrak ditandatangani, Tums mencatat penerimaan kas $20.000, piutang nota $23.957 dan menunda pengakuan pendapatan ke akun unearned revenue sesuai 3 komponen tadi. Lalu pada 2 Februari 2020, setelah pelatihan selesai dan peralatan terpasang, Tums boleh mengakui pendapatan. Franchise revenue-nya $20.000, service revenue $9.957, sales revenue-nya $14.000 dengan pengakuan harga pokok penjualan $10.000. Keempat, pengakuan royalti dan bunga. Di tahun 2020, Food Fight mencatat penjualan $525.000. Dengan royalti 1%, Tums memperoleh franchise revenue sebesar $5.250. Selain itu, dari cicilan nota, Tums menerima $6.000, di mana $1.917 dicatat sebagai interest revenue. Kesimpulannya, dalam franchise agreement, pendapatan itu tidak langsung diakui penuh di awal, tapi dialokasikan sesuai kewajiban kinerja, seperti hak franchise, jasa pelatihan, peralatan, ditambah ongoing fee seperti royalti dan bunga. Dengan cara ini, laporan keuangan bisa mencerminkan timing dan sumber pendapatan secara lebih akurat. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai revenue recognition for franchise atau franchise revenue over time dengan contoh kasus tax solvers. Pertama, latar belakang kasusnya. Tax solvers adalah perusahaan berbasis jasa. Hampir semua perlengkapan dan suku cadang dibeli langsung oleh pelanggan, sehingga perusahaan tidak banyak memberi layanan langsung ke franchise. Sebagai gantinya, franchise yang merekrut teknisi servis akan mendapat akses ke modul pelatihan dan manual online yang selalu diperbarui tiap bulan. Pada 15 Desember 2019, tax solvers menandatangani kontrak franchise selama 5 tahun dengan biaya awal $5.000 yang dibayar di buka. Selain itu, perusahaan juga mendapat royalti tahunan sebesar 7% dari penjualan franchise. Kedua, pencatatan pada saat kontrak ditandatangani. Saat uang muka $5.000 diterima, dicatat sebagai kas debit dan unearned franchise revenue dikredit. Artinya, pendapatan ini belum boleh diakui karena jasa belum diberikan.
Ketiga, pengakuan pendapatan. Franchise mulai beroperasi Januari 2020. Karena biaya awal $5.000 berlaku untuk 5 tahun, maka setiap tahun diakui $1.000 sebagai franchise revenue. Selain itu, di tahun 2020, franchise mencatat penjualan sebesar $85.000 dengan royalti 7%, tax solvers berhak atas $5.940 yang dicatat sebagai franchise revenue. Sehingga total pendapatan franchise tax solvers di tahun 2020 adalah $6.990, yaitu 1.000 dari alokasi biaya awal ditambah 5.990 dari royalti. Intinya kasus ini menekankan konsep bahwa biaya awal franchise itu tidak langsung diakui penuh di awal, tapi diamortisasi sesuai periode kontrak. Sedangkan royalti dihitung berdasarkan persentase penjualan dan diakui ketika penjualan itu terjadi.